TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa. Kepada Mbak Nina, Mbak Orin selaku ahli gizi dan bidan desa Puskesmas Banyuraden 1. Selanjutnya terima kasih kepada para perangkat desa, para kader PPP BUMN dan para pengurus dan PSI. Marilah acara Forum Rumah Desa Sehat dalam rangka percepatan penurunan stunting Desa Purwosari, Kecamatan Banyuraden segera kita mulai. Izinkan saya untuk membacakan acara pertama ini pembukaan, 2 sambutan kepala desa, 3 sambutan dari pendamping desa, 4 penyampaian gambaran tentang rumah desa sehat, 4 diskusi perkara, 5 pembahasan dan penyepakatan usulan kegiatan, 6 penetapan prioritas usulan program, 7 penutup. Marilah kita masuk ke pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita berbuka dan acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa kepada Bapak Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat pendamping desa dan pendamping lokal desa untuk Desa Purwosari, yaitu Mas Iman dan Mas Mito. Yang kami hormati teman-teman perangkat Desa Purwosari, juga yang kami hormati segenap pengurus rumah desa atau rumah sehat, rumah desa sehat RDS. Yang kami hormati Babinsa atau Babin Kamtipmas untuk Desa Purwosari, juga yang kami hormati ini berterima kasih nama datang dan terutama kepada Bu Nina sebagai ahli dari khusus masa Banyuraden, dan yang kami hormati Mbak Orin sebagai bidan desa. Mari kita bersama-sama mengucap rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan rahmat. Ya, pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan. Salah satunya yaitu tempat nikmat dan tempat sehat. Dan yang utama adalah
sempat bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini kita semuanya, ibu-ibu atau bapak-bapak yang berangkat dari rumah menuju ke tempat ini tercatat sebagai amal ibadah kita semua. Shalawat dan salam semoga Allah turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa mengharap salawatnya untuk bekal di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami sedikit memberi informasi atau sedikit ada gambaran ataupun sekaligus kegiatan. Pada pagi hari ini kami beserta teman-teman mengucapkan mohon maaf. Barangkali penyajian kami dengan teman-teman masih sekali banyak kekurangan. Dan sekaligus kami dengan teman-teman mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dan sekaligus kepada Bu ini kok kayaknya sudah kepada Bu Rina ini yang selama ini semangat sekali segala kegiatannya. Kok saya jalan dan kegiatan apa di situ ada Bu Rina. Saya tidak bisa mengucap apa-apa, hanya bersyukur dan terima kasih dan berdoa agar Bu Rina itu selalu diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, rezeki yang berkah. Juga kepada ibu semua sama, kalau ada suatu event kegiatan ya ibu juga gitu sama. Jadi marilah kita bersama-sama dinyati dengan mohon maaf lah, segala kegiatan yang apa saya lakukan ikutilah dengan bobo lah. Insya Allah tapi ujungnya, endingnya mudah-mudahan akan berujung ke ibadah. Dan segala kegiatan apa yang saya lakukan dan panjenengan lakukan mudah-mudahan menjadikan berkah. Itu yang penting. Jadi kita sudah sewajarnya kalau kita bicara, kayaknya kalau bicara harta benda ya apa sih bicarakan. Tapi kita masih bersama-sama mengisi kegiatan untuk bisa mengarah terkandung di dalamnya itu ya ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak atau orang lain, dan sekaligus kita juga menuntut ilmu adalah juga kewajiban yang tujuannya adalah saya kepingin berharap seperti itu. Tapi kalau saya ceritakan secara detail kayak dia ini, jadi mohon maaf ya, garis besar. Jadi sekali lagi di sini ada forum koordinasi rumah sehat. Jadi rumah bisa sehat. Jadi saya kira tidak salah dan itu sudah nyambung lah, istilahnya sudah memang punya dasar. Harus ada rumah sehat yang akan mengarah dan akan menuju ke tujuan yang menghindari agar anak-anak kita jangan sampai kena stunting. Sebetulnya kalau saya simak secara keseluruhan, stunting itu ada, mohon maaf saya cerita ya, ini kekurangan kemampuan kita sebetulnya. Jadi kalau dibilang di sini kekurangan gizi atau kekurangan makan, jadi udah nggak apa yang nggak pas. Kenapa saya bilang nggak pas? Kenapa? Sekarang ada suatu orang yang berobat, ini pejabat ya. Begitu berobat, dokter mengatakan, wah ini kurang gizi.
pasien itu marah-marah gitu. Atau juga ini yang dikatain seperti itu justru pegawai negeri, ibunya guru, bapaknya tentara. Nah, dan itu jelas tidak melanggar aturan, itu sudah masuk di dalam syariat kita sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, bahwa kita punya kewajiban dari orang tua ke anak, koordinasi menuju rumah desa sehat. Kebetulan juga ini ada Bu Rina yang akan mengamalkan, monggo kita simak bareng-bareng agar kita bisa informasi, bisa mengambil ilmunya, agar kita bisa mengaplikasikan di masing-masing rumah kita sendiri. Ada beberapa kata yang kurang pas dan tidak berkenan di bagi semuanya. Kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Antara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Iman selaku pendamping desa kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Desa Kosaru Pak Haji Zaitun, yang saya hormati KPM saya Bu Rina dan dari Bu Nela serta Bu Bijan yang saya banggakan, dan yang paling saya sukai adalah kita kumpul di sini. Terima kasih Bu-ibu yang senang ngobrol tentang kesehatan, dan juga dari Mas Mito pengen saya terima kasih Mas. Memang kewajiban kita seperti ini, kita memfasilitasi apa yang menjadi haknya desa, dan terima kasih Pak Presiden atas penyelenggaraan pada hari ini. Pada pokoknya adalah semua desa itu adalah forum diskusi bersama sebelum kita melihat yang namanya rebut stunting. Jadi nanti Bu Rina akan menjelaskan apa sih permasalahan sampai saat ini sudah dilakukan seperti apa. Karena kita ketahui ada 5 sasaran yang menjadi PR kita sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Itu ada bayi, ada ibu hamil, ada sakit, ada rematik. Nah, di situ saya terima kasih Pak. Tentu saya melihat agenda Perpres 72 di desa Purwosari itu berjalan dengan efektif, efisien, dan kena pada penerima manfaatnya. Dan saya berharap nanti apa yang dihasilkan dari sebuah kegiatan rumah desa itu akan kita bawa namanya rebut stunting. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pada kegiatan di hari ini membawa kebaikan untuk kita semua. Kita pasti bisa untuk menuntaskan stunting di desa Purwosari. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. Selanjutnya yaitu pada acara inti yaitu penyampaian gambaran tentang rumah desa sehat oleh KPM Desa Purwosari kepada Ibu Rinanka. Kami persilakan. Bolehnya depan. Terima kasih kepada banyak selaku pembuat acara dalam pengurus rumah desa sehat. Jadi Pak Kades juga pengurusnya siapa saja, antara lain ada ketua tim penggerak PKK, kemudian ada kader Posyandu, ada kepala TK, ya. Terus ada juga dari Dinas Desa, ya. Seharusnya ahli gizi dari Puskesmas juga masuk. Juga ada PLKB mestinya, ada Karang Taruna,
Ya, makanya di sini terlihat tidak penuh, tidak maksimal ya. Karena memang yang diundang memang terbatas, hanya seputar pengurus RDS dan anggota atau kader. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Tarisun selaku Kepala Desa Purwosari yang sudah mempercayakan kegiatan-kegiatan untuk KPM Desa Purwosari kepada saya juga beserta teman-teman. Terima kasih juga tak lupa kepada PD dan PLD saya, Pak Imanudin, Pak Sasmito yang selalu mensupport setiap kegiatan KPM. Jadi kegiatan-kegiatan ini bisa terarah dan efektif. Apalagi kita bersyukur karena kegiatan ini dikoleksi dalam bentuk video yang bisa disaksikan di YouTube apa Iman? TV Desa Banyumas. Ya. Jadi silakan kegiatannya apa aja itu bisa dilihat di YouTube yang TV Desa Banyumas. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bahwa di sini ada kalimat-kalimat sehat gitu ya Pak, rumah dan sehat gitu. Ya itu termasuk juga di dalam forum rumah desa sehat karena memang di sini suatu forum yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan di desa. Ya, khusus untuk saat ini karena saya selaku KPM Desa Purwosari, jadi di sini saya lebih fokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penurunan stunting. Okay. Saya ingatkan lagi kenapa kita perlu mengadakan forum rumah desa sehat. Ya, jadi kita flashback lagi ke asal usulnya, yaitu sejak tahun 2017 sebetulnya pemerintah sudah mencanangkan strategi penurunan stunting. Ya. Nah, untuk melaksanakan strategi ini maka diperlukan konvergensi stunting. Konvergensi berarti kerjasama antara berbagai mitra yang bisa menuntaskan atau bisa membantu percepatan stunting. Makanya ada konvergensi stunting. Nah, di dalam melaksanakan konvergensi stunting ini supaya lebih wujudnya nyata, maka harus kita perhatikan apa saja paket layanannya yang harus diperhatikan, dilaksanakan ya, supaya konvergensi stuntingnya ini bisa berjalan dengan baik dan efektif.
Nah, untuk menjalankan paket layanan inilah diperlukan pelaksanaannya. Dalam hal ini kader pembangunan manusia atau KPM. Jadi di setiap desa itu ada satu orang yang bertindak sebagai KPM. Kebetulan untuk desa Pelosari saya yang ditunjuk, yang mungkin juga mudah-mudahan sih nggak ditonton ya. Tapi saya jalankan dengan penuh ikhlas karena ini suatu amanah untuk kesehatan desa. Ya, setelah dibentuk KPM, kemudian ini mengapa kita harus mengadakan forum RDS Rumah Desa Sehat ya? Karena di sini hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan itu kita perlu bahas dalam suatu wadah. Ya. Wadahnya itu kita istilahkan rumah. Jadi sebetulnya bukan rumah dalam arti fisik, ya, tapi bisa berupa wahana atau forum, ya, di mana hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan itu bisa kita bahas di forum ini. Inilah yang nanti akan berlaku sebagai batu injakan atau batu lompatan menuju rembuk stunting. Ya. Nah, untuk forumnya rembuk stunting ini merupakan forum tertinggi dari seorang KPM, di mana dalam rembuk stunting nanti itu selain usulan-usulan yang masuk pada saat dibahas di RDS, itu nanti akan diajukan juga anggarannya. Jadi perencanaan kegiatan yang akan dibahas di Musrenbangdes itu juga mulai direncanakan. Ya, sekarang kita lihat apa saja ya paket layanan yang sudah dilaksanakan oleh KPM Desa Pelosari. Sebetulnya seluruh KPM dimanapun di Indonesia ini itu menjalankan aplikasi, ya, di mana di dalam aplikasi yang namanya EHDW, ya, Electronic Human Development Worker, itu atau kalau singkatan kita pakai bahasa Indonesia ya, aplikasinya untuk kader pembangunan manusia. Ya. Ya. Nah ini kalau kita gambarkan sebagai garis atau tanah, ya, mulai dari rumah desa sehat itu kita rembuk sekarang, nantinya ini akan dibawa ke rembuk nanti. Ya. Rumah desa sehat itu apa toh? Di sini kita beberkan definisinya. Ini sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku pembangunan desa bidang kesehatan. Mungkin kalau Puskesmas itu punya program FMD, yang mirip ya. Jadi FMD-nya itu kalau di kita itu yang FDS-nya, FMD-nya itu yang nanti rambut cantik. Ya. Nah, sesudah nanti kita bisa melaksanakan rumah desa sehat, usulan-usulan itu akan dibawa ke rembuk cantik. Jadi di rembuk cantik ini lebih ke mengkonsolidasi usulan-usulan kegiatan berdasarkan hasil pemetaan. Hasil dari pemetaannya yang dilakukan oleh KPM. Ada tadi sudah disampaikan oleh Pak Iman selaku Bupati Desa, ada 5 paket layanan, ya, yang ini pun menjadi tugas dari KPM untuk menginput datanya di aplikasi itu. Kita lihat layanannya apa saja yang dilakukan oleh KPM. Ini aplikasi EHDW-nya. Nah, kenapa kita harus menginput data lewat aplikasi EHDW? Karena ini nanti datanya akan langsung naik ke pusat, ke Kemendes ya, Pak Iman. Ya. Jadi dari Kemendes itu tahu nantinya, oh ini untuk yang pelayanan prematrinya di desa ini sudah tercapai atau belum, terpenuhi atau belum, dan seterusnya. Ya. Jadi yang menginput data di aplikasi
ada akun KPM, ya. Kemudian nanti data dari KPM itu yang sudah di-input itu harus diverifikasi. Ini data benar apa enggak sih? Kalau betul, baru nanti KPM bisa melanjutkan ke langkah untuk layanan. Ya. Kita lihat di sini ada berapa layanan yang penerima manfaat, ada 5. Ada keluarga sasaran, ada anak 0 sampai 59 bulan, ada remaja putri, ada calon pengantin dan ibu hamil serta nifas. Ya, kita lihat satu-satu dulu ya. Ya, keluarga sasaran ini saya lihat dari data, ya. Dari data untuk desa Pelusar ini ada 281 keluarga, ya. Keluarga sasaran. Keluarga sasaran itu ada sih. Jadi keluarga yang mempunyai balita indikasi stunting, ya. Kemudian juga yang keluarga itu punya ibu hamil, ya. Nah, itu keluarga yang rentan, mungkin dalam jaminan sosialnya, jaminan kesehatannya itu belum terpenuhi. Nah, itu di situ. Jadi makanya di sini tuh keluarga sasaran itu indikatornya banyak, ada 7. Ya. Punya kartu keluarga atau tidak? Makanya di sini saya terima kasih ya sama kader-kader Posyandu dan kader-kader PGBM yang pasti bosan kalau saya minta data. Karena tujuannya gini ya. Kalau di sini nggak diminta, saya nggak akan buru-buru ya. Punya kakak enggak? Karena apa, nanti di EHDW itu selain etika juga harus dimasukkan nomor kakaknya. Nah, jadi saya pesan kepada kader PGBM, tolong pada saat menginput data di isi terpadu itu dilengkapi sesuai realitas. Jadi nomor kakaknya, orang tuanya, nomor etikanya balita, ya. Alamatnya jelas, terutama nama orang tuanya, ya. Jadi nama orang tuanya itu saya mohon nama bapaknya lengkap ya. Kenapa? Karena kalau saya bingung lihat dari download dari hasil BPGBM, ini namanya cuma nama ibu, terus ini nama bapak itu. Saya agak kesulitan untuk browsing data dari desa, karena nggak mungkin setiap kali saya tanya, tolong dong ini anak ini namanya siapa ya setiap kali. Makanya saya inisiatif, oke lah. Kalau saya nggak punya data ini, paling nggak saya punya nama orang tuanya yang lengkap. Karena itu bisa saya kejar lewat data dari desa. Sayangnya data dari desa itu terakhir sampai ke tahun 2021. Makanya untuk balita yang kelahiran 2022-2023, saya belum punya data yang lengkap. Jadi mohon bantuan supaya ada saat mengisi di terpadu, tolong diisi yang lengkap sesuai permintaan puskesmas juga ya, bagaimana ya? Iya, jadi membantu puskesmas, membantu KPM, ya itu. Jadi ada sumber air bersih juga termasuk indikator yang ditanyakan untuk keluarga sasaran ini, apakah di keluarga tersebut menggunakan air bersih atau tidak, ya. Mungkin sama lah seperti di Pokoklah ya, bersama ya Pokoklah. Ini untuk yang data keluarga kan masih diminta juga ditanyakan, ya. Dapat sehat, nah ini juga kaitannya sama Pokja 4, kepesertaan jaminan sosial, ya, ikut BPJS atau asuransi lain. Nah, itu akses pembuangan limbahnya layak punya atau enggak. Nah ini keluarga itu rentan atau enggak. Tadi itu termasuk yang punya balita
gitu. Ya, peserta program bantuan sosialnya ini dapat PKH atau enggak, PSBB dan seterusnya. Inilah indikator yang saya harus menginput di dalam NHDW bagian keluarga sasaran. Nah, karena rata-rata saya anggap, nah kalau misalkan sih rata-rata punya ya, rata-rata keluarga di sini kan punya, makanya saya anggap ada, gitu ya. Untuk sumber air bersih juga, nah ini saya mungkin minta yang lebih detailnya dari 2, dari 3 ya. Itu yang rata-rata punya menggunakan air bersih atau masih ada yang mungkin dari sungai ambilnya. Ya. Tuh. Ya, ini program dasar jadi ada 7 indikator yang harus saya isi di EHD. Ya, bilang Pak Menko. Ya, kalian sekarang yang anak 0-59 bulan. Saya lihat dari hasil EPPGBM dari yang balita aktif yang dihitung pada saat posyandu, juga balita yang data balita dari masing-masing posyandu itu ada sekitar 281. Nah ini mungkin belum termasuk kemarin baru ada sama desa lagi, nah itu belum termasuk ya. Makanya saya memohon untuk dari kader bisa memberikan data balita yang terbaru ya, terutama yang kelahiran 2022-2023. Indikatornya paling banyak ini untuk anak 0-59 bulan, ada 10 ya. Nah, pemantauan tumbuh kembangnya, dia mengikuti kegiatan di posyandu setiap bulan atau enggak. Pada bulan ini ikut posyandu atau enggak ya. Kemudian apakah balita tersebut ikut kegiatan BKB atau PAUD. Nah ini juga yang menjadi kesulitan saya ya. Mungkin sini kebetulan ada Bu Imam Sukino, ada Bu Riyatin ya, yang mengelola PAUD, ada Mbak Novi juga. Ini saya mungkin minta data baru ya, nanti data siswa didiknya itu untuk yang tahun 2023-2024 dan ada terbaru boleh kirim saja ya. Saya ingin tahunya anak-anak yang dari Purwosari sendiri itu yang sekolahnya di sini ada berapa ya. Karena kalau saya lihat yang di TK Pertiwi itu lebih banyak dari luar Purwosari yang sekolah ya. Ya, harapan kita sih karena mereka tinggal di Purwosari ya menggunakan fasilitas pendidikan yang ada di wilayah desanya gitu. Kemudian saya imunisasinya mulai dari 1 bulan sampai 9 bulan itu mendapatkan atau enggak. Nah ini saya seringnya juga koordinasinya sama Mbak Wali ya, selaku bidan desa. Tapi saya anggap sih untuk yang sudah 9 bulan itu imunisasinya lengkap. Ya Mbak Wali, gimana kalau imunisasi rata-rata balita kita itu dapat semua maksudnya lengkap ya. Nah makanya saya jemput di HDW itu saya anggap lengkap ya. Kemudian status gizinya, nah ini saya bersyukur sekali, terima kasih pada Mbak Nila dan teman-teman Puskesmas karena adanya aplikasi gizi terpadu. Jadi saya nggak usah lagi harus tanya ke masing-masing posyandu, saya cukup aja intip dari downloadnya Excel itu. Makanya ini yang belum gizi posyandu berapa saya uber. Ketahuan. Kalau saya lihat di ini download Excelnya itu masih 0, berarti bulan ini belum dikumpul ya, sekali ya. Jadi status gizinya ada yang kurang, gizi obesitas, ekonomi juga itu bisa muncul ya. Nah kemudian apakah ada balita yang stunting atau tidak? Ada indikasi lah aktif ya. Itu di situ ada ini ya Pak Menko, ngobrol seperti itu. Kita lihat ada berapa sih? Ya, sebetulnya yang dari hasil terakhir dan khususnya itu bulan September ya Mbak Nila. Nah ini
itu yang saya pakai bulan September ada 13 sebenarnya. Ya. Nah itu ada satu yang bermasalah, jadi saya coba jadi 12 aja. Mungkin Pak Eko bisa naik angka 12-nya itu, kita lihat apa saja ya. Ya ini data Excel-nya yang dari Puskesmas, ada ke bawah Pak Eko. Ya ini yang saya beri abu-abu ya, Mbak Triana. Ya ke bawah jadi ada 13 sebetulnya ya, karena yang satu bisa ditukar ini juga Triana. Sebenarnya sih ada lupa ya. Jadi ini yang abu-abu. Nah, kita juga sudah dengar ya kasusnya. Orang tuanya menolak pada saat balita tersebut yang termasuk indikasi sakit diberi NFT. Menolak tidak mau menerima karena anaknya dianggap tidak masuk daftar sakit. Nah ini yang sangat menohok ya. Yang sangat menohok itu pada kader posyandu yang bersangkutan. Jadi mohon bantuan dari Puskesmas juga. Apabila ada kasus seperti ini, mohon untuk bisa ikut cawe-cawe ini nanti ya. Ikut cawe-cawe mencari solusinya. Mungkin ke orang tuanya ikut menjelaskan. Jadi kenapa kok dia masuk daftar yang sanksi itu bisa menjelaskan. Karena kalau dari pihak kadernya kan, kalau malah diajak adu otot apa silat lidah ya. Nah itu, ya kan kita juga belum punya dasar yang kuat. Kalau dari pihak dari Puskesmas, dari pihak desa, dari ahli gizi, kita itu membantu menjelaskan, mungkin orang tua juga. Oh iya, kenapa sih anaknya kok masuk ke dalam daftar ini? Ya, tidak asal menuliskan anak tersebut masuk daftar, tapi ada alasannya, ada buktinya, ya, gitu. Kita ditutup atau terus bilang, ya. Nah kegiatan KPM apa aja yang berkaitan dengan kegiatan untuk anak yang 0 sampai 59 bulan ya. Kita bisa lihat setiap bulan ada kunjungan ke posyandu. Ya. Ya, namanya ini. Nah, ini ke posyandu pembiayaan 1. Tapi saya mohon maaf ya karena RR1 kan di awal-awal biasanya saya datang masih belum menggunakan alat antropometri yang terbaru ya. Jadi bukannya nggak dipakai ya Mbak ya. Iya. Ini masih yang jalan belum antropometrinya datang. Itu ini posyandu pembiayaan 1. Pembiayaan 1 ini beruntung karena bisa menggunakan pendopo Balai Desa sebagai sarana untuk kegiatan posyandu. Ya. Nah ini kalau kita lihat bukan hanya ibu-ibunya yang mengantar, itu juga ada bapak yang setia mengantar anaknya, balitanya ya. Jadi peran bapak ini juga diperlukan. Iya, Mas Pastor itu rajin. Bapak siaga mengantar balitanya. Iya. Ya, kemudian kita lihat lagi Pak Mito dari yang ke bawah terus ya ini posyandu pembiayaan 1. Terus pembiayaan 2 itu. Nah, ini pembiayaan 2 juga saya masih ambil tapi udah pakai yang antropometri ya, burus, galaksi, ya. Jadi di sini cuma yang masih kita prihatin adalah tempatnya ya. Mungkin nanti dari Pemda ada solusi gitu untuk yang posyandu RW 2 Pak. Kasihan sekali masih menggunakan rumah tinggalnya khusus. Ya apalagi di sini kan posyandunya balita dan lansia banyak ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa punya fasilitas tempat yang memadai. Ke bawah lagi Pak Mito, ini kita lihat
Alhamdulillah sampai RW-nya kami pakai untuk kegiatan yang setiap bulan. Cuma itu tadi fasilitas yang masih belum memenuhi syarat itu meja dan kursi yang sudah mulai tapi tadi alhamdulillah saya dapat bocoran dari Mbak Indri ada meja dan kursi baru. Terima kasih Pak Kader, posyandunya sudah mulai dapat fasilitas meja kursi baru. Ya, posyandu mengira ini Pak, ya teman Mbak Nana gimana nih? Wah, ini juga enak karena pakai balai RW. Ya, jadi kegiatannya juga lebih luas dan berdasarkan itu ada cucunya Pak Kader itu. Jenara itu ya, waktu itu ya, fasilitas dari Kemenkes sudah dipakai juga untuk pemerintahnya, timbangan baru, alat ukur tingkat kepala, tinggi badan, panjang badan balita, ya. PMC-nya enak sekali ini bubur ayam ada sampai 20 unit juga. Ke bawah lagi, mungkin ada 6 berakhir. Nah ini kemarin kenapa saya minta foto kegiatan yang bulan November Mbak Tria gitu ya supaya bisa jalan. Oh iya, ini bantuan dari Kemenkesnya yang lewat desa sudah digunakan ya. Ada alat timbang, alat ukur, kemudian cuma kita memang kaget gimana untuk masalah baterai. Baterainya memang boros ya, iya. Tapi Mbak Nina sudah beri solusi, bisa beli yang charger, ya. Charger yang itu sudah komplit sama baterainya ya Mbak Nina. Nah, jadi kan bisa menghemat. Kalau pas mau digunakan di charge dulu, jadi kita nggak bolak-balik beli baterai baru, apalagi harus ini ya. Ya, jadi kegiatannya boleh ditutup Pak Minto. Jadi untuk kunjungan ke posyandu itu sekarang kegiatan lain yang masih berkaitan dengan anak usia 0 sampai 59 bulan ini pemberian PMT lokal. Ya. Nah ini saya ambilkan tahun 2023 aja. Untuk PMT lokalnya sebetulnya di awal tahun kami sudah membagikan dari desa sudah membagikan berupa PMT lokal. Ya, telur kecap, kemudian ada daging ayam dan seterusnya. Tapi di akhir ini kami mengikuti petunjuk dari inspektorat ya Mbak Nila. Inspektorat itu beberapa desa memberikannya dalam bentuk makan. Makanya mulai ini 1 Oktober kemarin itu hanya karena sisa anggaran sudah menipis, jadi sisanya itu baru bisa kami gunakan hanya untuk 45 hari 1,5 bulan ya. Itu ke bawah lagi Pak Minto ya. Jadi sebelum ini awal barisannya ditimbang dulu sebelum diberi PMT berapa beratnya tingginya, kemudian diberikan PMT matang ya untuk diawali ya. Nah masalah untuk yang pemberian PMT ini itu kesulitannya pada distribusinya ya Mbak Nila. Jadi ada yang kadar haji itu kayak kalau jadi baik itu haji datang laku terus ditaruh di tempatnya urus ketua posyandunya, nanti orang tuanya nggak ngambil ya. Ada juga yang orang tuanya datang sendiri ke sini. Nah ada yang orang tuanya aku tiap hari harus ambil sampai panas. Nah itu kesulitannya di situ. Jadi untuk permasalahan PMT begitu. Tapi kalau untuk menunya sih rata-rata balitanya suka. Kenapa? Karena saya juga dapat jatah. Jadi dari ibu cateringnya itu saya diberi jatah gitu. Karena saya harus mereview. Kira-kira ini untuk menunya hari ini apa sih? Oh, kalau saya makan enak nggak ya? Oh ternyata enak. Jadi untuk seperti menu yang
Mbak Nila berikan itu ya, sesuai dengan takarannya dan organisasinya itu. Jadi catering, untungnya ada catering yang sanggup membuatkan itu setiap hari. Berganti ya, ada yang menu makan, ada yang kudapan. Ya. Tapi kalau saya lihat memang protein cukup. Ikan dari ikan telur, ya, kemudian tahu, tempe, sayur, buah. Ya. Nah untuk ini tadi yang 12 ya, 12 kita berikan PMT makan. Ya. Jadi titip pesan saya terima kasih kepada kader pembantu PMT ya, PMT dulu, Mbak Novi, Mbak Salama, untuk membantu mendistribusikan PMT itu balitanya ya yang masing-masing. Tapi itu komentar. Ya, kebetulan di sini ada Mbak Nila. Terima kasih Mbak Nila ya sudah bersedia untuk membagikan ilmunya. Ini kita dapat pada November yang lalu. Jadi termasuk salah satu program kegiatannya KPK. Jadi sini ada pelatihan. Sebetulnya saya ingin mungkin dapat masukan ya untuk tahun-tahun berikutnya itu apakah masih diperlukan lagi bentuknya pelatihan atau mungkin ada informasi dari bahasa apa gitu yang bisa mungkin membuat variasi ya. Jadi nggak hanya menu lagi gitu ya. Betul ya. Nah ini ke bawah monitor. Nah itu ibu kader, ibu balita yang dikasih samping itu juga. Jadi mereka tahu menyiapkan makanan untuk balitanya itu untuk nah untuk usia 6 sampai 8 bulan itu bentuknya seperti apa, cara membuatnya gimana gitu ya. Kenapa nggak mulai dari 0 bulan? Karena MPASI-nya baru diberikan mulai 6 bulan, sampai 6 bulan ASI eksklusifur ya itu ya, dia ada yang untuk 9 sampai 9 bulan, 12 sampai 23 bulan. Sayangnya kita supaya bahasa sampai 23 untuk ibu hamil gitu ya. Terima kasih Pak Minto. Sekarang kita lihat ya, kita terus. Ya, remaja putri. Nah, ternyata jumlah remaja putri di desa Pulosan itu banyak. 502. Datanya dari mana sih? Ya saya ambil dari data desa. Dari itu dapat 502 itu dari mana? Yang usianya 10 sampai 23 tahun. Ya, 10 sampai 23 tahun. Makanya itu banyak banget. Cuma di sini saya mohon maaf, mungkin ada yang ini udah pindah, yang ini udah kemana gitu ya. Nah itu mohon bantuan dari kader lagi. Kalau ada mungkin yang remajanya itu, Bu ini Rina tuh remaja ini di RW ini RT segini namanya ini udah pindah atau udah jadi pengantin gitu ya. Berarti kan nggak saya masuk lagi sebagai rematri. Walaupun usianya belum 23 tahun ya, karena yang udah kita nggak masukkan itu yang mulai 24 ya, tapi kalau dia baru dari nikah kan nggak masuk rematri ya. Indikatornya apa untuk remaja putri ini yang diikut datanya itu mendapatkan tabetan berdarah. Nah ini saya juga kesulitan untuk mendapatkan data. Mungkin pihak puskesmas bisa membantu, ya. Dan sekolahan-sekolahan mana aja yang remaja putrinya itu sudah dibagikan tabetan masyarakat. Itu kira-kira kita bisa dapat ilmunya dari mana ya, Mbak Nila? Semua sekolah sih udah tahu. Nah, saya dapat ya. Kalau karena ikut program dari dinas, Ya. jadi peraturannya kan 1 minggu, 1 bulan. Oh, Tapi kalau untuk pemeriksaan anemia, kalau
karena udah dapat ya. Tapi hanya kelas sementara hanya kelas 7 dan kelas 7 10. berarti Kelas 1 SMP sama kelas 1 SMA. 13-an ya. Iya. Mulai dari 13 ya. Ya. Nah, untuk hasilnya gimana? Apakah dia mengalami anemia atau enggak ya? Hasilnya kita laporkan sih ke kita. Oh gitu. Rata-rata gimana hasilnya? Mereka Kalau saya kan wilayahnya Batu Raden. Batu Raden. Puskesmas 1 ya. Ya puskesmas 1 itu SMP dan SMA Burki. Iya. Sama Darul Quran hospital 11%. Ada yang anemia ya. Oh iya. Nah berarti nanti kan dia masih bisa masuk dalam usulan kita nanti harus bagaimana ya. Untuk kegiatannya KPM yang berkaitan dengan remaja putri. Ya, itu penyuluhan ini juga Banila mengisi. Ya, sama Bu Derina ya, di Danelina. Ya, jadi kegiatan kita untuk yang menyangkut masalah remaja putri juga sudah dilakukan, yaitu penyuluhan kita serahkan dan untuk mengatasi anemia. Ya, yang nanti ke bawah ya, ke bawah Pak Nito. Nah itu, ini kita beruntung ya. Alhamdulillah saya nggak nyangka loh. Waktu pelatihan penyuluhan ini saya kira cuma membeli penyuluhan aja tentang bagaimana sih supaya nggak anemia dan sebagainya. Ternyata Mbak Lina membawa banyak tablet darah. Terima kasih buat yang nomor 1 sudah ikut bekerja sama. Pak Mito nggak dapat. Ya, bawa lagi Pak Mito. Nah, ada yang pamer. Oh ya, jadi dapat satu kapan isinya 10 tablet. Ya, jadi masing-masing peserta ini mendapat tablet tanda darah. Nah, di sini saya mohon bantuan juga kepada kader. Apabila ada perhatian penyuluhan yang berkaitan dengan remaja, mohon bisa dibantu untuk bisa dioper-oper supaya bisa datang, karena seperti ini sebetulnya sangat besar manfaatnya buat mereka ya. Jadi gimana caranya lah, bisa juga apa nih ya itu, karena ya seperti ini contohnya. Terima kasih pada Pak Iman ya, sudah memberi ide, ayo bikin pertanyaan dan bikin demo mereka praktek minum tablet darah ya. Jadi ada kesannya buat mereka ya, ada efeknya juga. Oh iya, saya perlu minum tablet darah, terutama kalau bagi remaja putri kan di setiap bulannya ada siklus haid ya. Kemudian yang nantinya mau menjelang menjadi calon pengantin gitu kan juga kita persiapkan ya. Itu dan sampai dia ya bisa dicukup. Ya, ini remaja putri banyak 52, berarti untuk yang mendapat pemeriksaan itu saya harus jauh. Kemudian kita lihat ya calon pengantin ya. Nah, untuk yang calon pengantin di sini saya ambilnya yang bulan November ini jadi makan ya. Cuma ada di RW1 tuh Batria Angela apa ya, saya dapat datanya dari radio ya. Angela terus Ada macam isi, betul. Jadi yang diminta untuk calon pengantin datanya apa aja sih? Hasil pemeriksaan kesehatan ya. Apakah calon pengantin ini sudah memeriksakan diri ke puskesmas? Paling enggak lah ya, karena di puskesmas itu nanti pasti ada pemeriksaan HB, kemudian lingkaran ya, berat badan, kemudian diberi vaksin TT ya. Untuk bimbingan perkawinan kita koordinasi sama KUA ya. Mungkin ini juga ada kendala untuk yang bimbingan perkawinan, karena rata-rata calon pengantin di wilayah Desa Pulau Sari itu kan di luar kota ya.
bimbingan perkawinan buat mereka. Ya, kalau disuruh hadir ke Purwokerto cuma sekedar bimbingan itu kan kita juga. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa bantu ini bagaimana sih sebaiknya gitu ya diusulkan. Ya, kegiatan KPM yang sudah dilakukan berkaitan dengan teman-teman aktivitas keilmuan. Kita mengundang Pak Kepala KUA, Pak Monsor, juga Pak Kair, Desa Purwosari, ya. Ya, jadi memberikan bimbingan tentang persiapan untuk menjadi pengantin. Cuma sempat ada masukan. Lalu saya kira diundang itu tahu juga atau apa, gimana sih proses atau prosedur untuk mendaftar. Nah, mungkin ini bisa PPN nanti. PPN. Oh ini ya? Tugas penyelidikan. Ini Pak Kayu baru ini. Iya. Ini Tahun ada depan. prosedurnya. Tahun depan. Iya, gitu. Dia ada masukan seperti itu. Nanti ente yang jadi sampelingnya. Pak Meta jadi sampel. Ya. Kita lihat yang terakhir Pak Meta. Ya. Yang kalau sebentar. Terakhir Ibu Hamil dan Ifas. Nah ini terima kasih saya dapat datanya dari Mbak Odin. Jadi setiap bulan saya lagi ke Mbak Odin. Odin minta dong data Ibu Hamilnya. Ini kalau saya lihat dari datanya Mbak Odin, sebenarnya sampai ke bulan November ini, yang data Oktober itu masih ada sekitar 35 ibu hamil. Cuma kalau saya lihat kan bulan Oktober, ibu ini udah 9 bulan, otomatis November kan sudah lahiran. Makanya udah saya sortir, ya, saya filterin yang udah kira-kira udah 9 bulan, 8 bulan itu udah. Selain itu juga dapat info, ya, ini bu ini sudah dikunjungi oleh PPK, berarti kan sudah melahirkan, ya. Ada 22 masih ada. Kemudian ternyata dia gizinya kekurangan distrofik atau anemia atau resti, ya. Kita lihat ada berapa 7 balita, ya. Itu saya lihat dari kalau dari mereka kan ada yang di blok kuning, ada yang hijau, gitu ya. Nah itu coba kita lihat. Iya, nah itu. Ya, ada yang masih kan itu ya ke bawah Pak Minto. Kalau yang riwayat aborsi masuknya resti itu berapa ya? Enggak ya? Umurnya mana ya? Oh, lagi. Itu udah saya masukkan. Iya, jadi yang saya masukkan itu yang X jelas, ya. Kemudian yang resti itu yang itu umur lebih dari 35 tahun. Terus preeklampsia juga ada, itu saya masukkan. Kalau ini kalau kita lihat yang kuning ada 1, 2. Terus kalau yang Ada lebih dari nilainya itu, ada ukuran nilainya. Lila, lingkar lengan. dari bawah Cuma langsung cek aja. iya. Mungkin harusnya dilengkapi sama Mbak Oli ini tidak. Ukuran nilainya berapa gitu. Soalnya tahun depan kan ada PLT Iya, iya. buat cek Ibu hamil ya, kan. ibu hamil kan sama berdasar. Iya. Tapi kan berarti Saya saya gizi kurang. ya gizi kurang dan status. Itu kan nanti pasti datanya cek kan jadi enak loh. Harus valid ya. Harus valid. Saya juga masih ada PMN sendiri kan maksudnya kalau ada yang apa yang kayak banget bisa nanti langsung dikunjungi saya mau Iya. Iya, terima kasih Mbak Rita. Jadi bisa berikan. Nah itu mungkin yang bukan sudah dijadikan Mbak Oli. Mungkin cuma saya belum dapat yang novel ini dari Mbak Oli sana. Oh, iya. Nah itu mungkin belum masuk ke dalam. Nah itu saya pakai yang dari Oktober. Iya. Terutama untuk yang itu masih yang di bawah 8 bulan itu saya tampilkan di sini. Gitu ya. Ya, ini tuh yang data ibu hamil.
tidak saya tampilkan karena udah menghadirkan. Sudah, setelah itu, ya. Ya, nah ini untuk kegiatan KPM yang berkaitan dengan ibu hamil di awal tahun itu bulan Maret, ibu hamil masih saya beri juga yang bentuknya mentah karena belum tahu jenis dari inspektorat. Es krim dapat nggak es krim? Es krim. Kayak di komunitas sekolah ya. Ibu hamil diberi es krim boleh kan? Ibu hamil boleh. Oh boleh. Amin. Jadi masih yang masa itu dulu 2 hari kata hijau 8 oke. Yang kayak pertama itu 5 orang yang 2 hari ke bawah. Ya, jadi ikut hamil dulu sekaligus kemudian KPM memberikan malam. Ya. Membagikan PMP paket PMP ya, ke bawah lagi. Nah sesudah mereka dibagi saya minta coba dipotret bener gak di menu khususnya gitu ya. Ke bawah lagi kita ada yang bikin sayur gitu ya PMP tadi yang sosis mungkin itu kacang hijau yang bikin bubur kacang hijau ya. Nah dijadikan korban gitu ya, jadi kan kita dapat buktinya ya. Sebetulnya pada yang balita pun kita minta ini fotonya sehingga harusnya dari kepala hari kepala ya dia gak hadir dikunjungi ini kebahagiaan kunjungan jadinya gak ada di balai-balai yang akan kunjungi di rumah. Nah ini juga yang kita juga datangin PD ada di bawah yang bagi ibu hamil itu tadi ya mendapat tambahan darah atau enggak ya. Kemudian pemeriksa nah itu yang desa itu desa 67,88% ya yang dia konvergensi samping desanya konvergensi samping kalau konvergensi sampingnya kan cuma 4, sekian gitu ya. Itu yang tadi keluarga beresiko samping itu ada 13 tapi saya buat jadi 12 aja ya. Yang persen coba mana ya saya sempat lihat itu tuh 4,24 tuh nah itu iya itu kan 4,24%. Nah, kemudian nanti untuk reboisasinya itu yang nyambung ke masalah anggarannya. Desa 67, 4. Jadi lebih Iya, kalau kan biasanya pakai ya. Nah, ini biasanya saya ini yang makanya kenapa kok saya rewel minta bantuan untuk data. Coba Pak Minto lihat di layanan Rematri. Nah, ya ini jadi yang tadi saya rangkum indikatornya apa tuh ini ya. Untuk yang layanan Rematri itu dapat tambah darah enggak, pemeriksaan anemia, pemeriksaan dia anemia atau enggaknya itu ya. Berarti tadi untuk yang pemeriksaan anemia mungkin saya harus minta
teliti siapa aja yang sudah mendapat pemeriksaan anemia. Yang layanan sakit Pak Mito, nah itu adalah Nur Rijawati Siregar Dasria RW 6 itu yang nikahnya bulan November sih, jadi saya masukkan yang November. Ya. Kalau yang muda ini kan udah bukan cantik, udah tit, ya. Batin. Ya. Alamatnya nggak? Dia di RT 1 RW 6. Iya. Gitu ya. Terus yang layanan bumil, nah itu yang saya beri merah itu yang kayak ya. Bawah. Nah itu yang nanti dia ada 4 dan 3, 7. Nah untuk yang anak sama keluarga ini yang saya masih harus menghitung ulang. Jadi saya ambil tadi 283 gitu ya. Karena mungkin ada tambah lagi, ada yang baru lagi gitu. Iya. Ke samping lagi Pak Mito, ke ini ya, ini keluarga. Kalau keluarga ini juga saya masih harus mengecek lagi kan antara jumlah anak sama keluarga itu nggak sama, ya. Karena apa? Kalau jumlah anak, dan ini kakak, misalnya kakaknya ada 10, belum tentu jumlah anaknya 10. Kenapa? Karena dalam satu kakak mungkin aja punya 2 balita, ya kan? Makanya jumlah balitanya itu bisa lebih banyak dari jumlah kakak. Ya, gitu. Karena misalnya bapak ini ternyata kok balitanya dia lahir tahun berapa, masih 4 tahun, terus punya adik lagi misalnya, nah kan masuk balitanya. Jadi itu yang anak mau sampai 59 bulan saya masukkan jumlah balitanya itu. Sama adiknya, adik perempuan. Ya ini ya demikian hadirin yang bisa saya sampaikan ya, untuk cakupan layanannya yang yang telah KPM laksanakan selama tahun 2023 ini. Ya, untuk selanjutnya kami mohon masukan. Ya. Untuk usulan ininya nanti ditulis oleh Mbak Tana, kira-kira mungkin dari yang keluarga sasaran dulu. Untuk melihat mereka sudah punya kakak atau belumnya itu, ya. Kan mestinya dari kader PPDBM waktu ngisi datanya di CBC terpadu kan pasti diminta, ya. Kita baru itu ditempatkan ke data yang lengkap dan detail. Kalaupun udah nggak baru, kan kita bisa ngedit, ya. Oh ini waktu itu kita lihat, ini kan biasanya kan kalau belum ada etikanya kan dari puskesmas yang beli itu etika asal gitu loh. Nah itu bisa kita edit. Ya. Terus air bersih dan sebagainya mohon dibantu ya, kader pendapat yang ya rumah yang masih belum punya jabatan dan sebagainya itu, ya. Nah ini untuk yang program bantuan sosial sebetulnya saya pengen minta bantuannya desa. Bisa nggak di download ini format Excelnya? Itu, jadi saya tahu. Cuma sayangnya itu kebanyakan kayak nama ibunya, ya itu loh yang membingungkan. Ya. Jadi ini tuh yang keluarga sasaran berarti usulannya kita mungkin apa ya? Kalau yang untuk keluarga sasaran ini usulannya apa? Iya. Kader untuk membantu melengkapi indikator yang diperlukan. EKK, terus yang itu rumah yang punya air bersih, jabat sehat.
Iya, karena itu termasuk yang intervensi yang tidak langsung, ya, sensitif, ya. Ada intervensi spesifik, ada sensitif, ya. Terus ditutup aja. Jadi untuk yang saudara mohon bantuannya usulannya itu ada untuk membantu melengkapi data. Nah di sini Bu Riakin udah tadi ya saya minta kepada lengkap imunisasinya itu belum. Status gizi ini sih saya dapat dari puskesmas karena sudah membantu. Jadi paling ini untuk yang indikator anak 0 sampai 59 bulan yang saya masih kesulitan adalah layanan itu yang BKB PAUD. Ya. Kalau pemantauan tubuh ya? Enggak. Ya, maksud saya biasanya kalau saya minta seperti ke Bu Riatin, ya itu diberi data semua peserta didik. Nah, kan ada tuh aslinya Murosari apa Putasari apa. Saya bisa ngeliat dari situ. Ya. Tapi jumlah keseluruhannya nggak apa-apa jadi kan saya tahu, oh dari sekian siswa yang masuk di PAUD ini, kok misalnya 50% tuh yang ada di teliti dulu, kalau di kami. Dan cuman kalau untuk stunting jadi normal, kalau dari kata stunting apalagi sangat pendek dan normal sulit. Dan kemarin kan ada dari Bunda yang ada juga di dalam. Mereka juga menawarkan kalau ada misalnya forum mereka dulu jadi narasumber itu juga tersedia. Dan terutama juga saya pikir kaitannya sama parenting juga ya.